Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi di Kabupaten Bandung. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mendukung program gugus tugas ketahanan pangan Polri dengan menanam jagung hibrida di Dusun Telaga Kodok. Satgas Saber Pangan Polda Sulawesi Tengah bergerak cepat menindaklanjuti hasil rakorda dengan menemukan minyak goreng yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Di informasi pertama pemirsa, Polres Ngawi bersama jajaran Polsek melaksanakan penyekatan terhadap warga persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT yang melintas di wilayah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan warga yang akan mengikuti kegiatan Parluh PSHT di Padepokan Pusat Madiun. Penyekatan dilakukan di sejumlah titik strategis, diantaranya eksit Tol Ngawi, Terminal Lama Ngawi, serta jalur Talok, Buduk, dan Keras. Setiap lokasi dipimpin perwira pengendali dan personel bertugas sesuai SOP. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menyatakan, kegiatan ini merupakan upaya preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan berlangsung. Situasi terpantau aman, kondusif, dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Dari Polres Humas Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi di Kabupaten Bandung. Dalam pengungkapan ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka diduga menjalankan bisnis ilegal pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke tabung ukuran lain selama 1 tahun. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polda Jawa Barat mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Bandung. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers Selasa 10 Februari 2026. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni AS dan AJ, yang diduga telah menjalankan bisnis ilegal penyuntikan LPG selama kurang lebih 1 tahun. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Barat. Hingga akhirnya polisi menemukan sebuah gudang di Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Gudang tersebut diduga dijadikan tempat pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke tabung ukuran lainnya. Setelah kami melakukan penangkapan terhadap tersangka AJ, akhirnya kami mengetahui bahwa pemilik dari gudang ini atau rumah ini adalah tersangka AS. AS. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas. Perlu kami sampaikan bahwa tersangka AS ini bukan merupakan pemilik pangkalan. Bukan merupakan pemilik. Jadi gudang ini dimiliki oleh tersangka AS yang dulunya merupakan pemilik pangkalan. Dan perlu kami sampaikan bahwa praktek penyuntikan ini berdasarkan pengakuan tersangka AS sudah dilaksanakan selama 1 tahun dari tahun 2025 yang lalu. Dari hasil penyidikan, tersangka AS diduga menerima keuntungan sekitar 1,6 miliar rupiah selama 1 tahun menjalankan praktik ilegal tersebut. Baru 1 tahun, tapi dilihat dari rekam jejaknya tadi Pak Treskrimsus tadi sejak 2008. Ya, kemungkinan kalau diakumulasi saja, ya mungkin tahun 2010. Sekarang sudah berjalan
kurang lebih 15 tahun gitu. Kali sekian. Jadi keuntungan yang bersangkutan itu sudah cukup banyak sekali. Ya. Hingga saat ini, Polda Jawa Barat masih mendalami jalur distribusi LPG hasil penyuntikan. Masyarakat diimbau agar tidak menyalahgunakan LPG bersubsidi, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya praktik ilegal serupa. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Saber Pangan Polda Sulawesi Tengah bergerak cepat menindaklanjuti hasil rakorda dengan menemukan minyak goreng dijual di atas harga eceran tertinggi. Pemantauan dilakukan di Pasar Impres Manonda, Kota Palu pada Senin siang. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bappenas Republik Indonesia, Indra Wijayanto. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Findrani melaporkan dari Polda Sulawesi Tengah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi daerah atau Rakorda yang digelar di ruang rapat utama Polda Sulawesi Tengah, Satuan Tugas Sapu Bersih atau Saber Pelanggaran Harga Keamanan Mutu Pangan tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Pasar Impres Manonda, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Senin 9 Februari 2026 pada siang hari. Sebelumnya telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait serta seluruh Satgas Pangan Polres Jajaran Polda Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan harga beras dan sebagian besar bahan pangan masih relatif stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi maupun harga acuan pemerintah. Namun, kami menemukan minyak goreng kemasan yang dijual di atas harga eceran tertinggi yakni melebihi Rp15.700 per liter. Satgas Saber Pangan akan meminta Subit Indak Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah untuk menelusuri toko-toko serta pihak-pihak yang menjual minyak goreng secara partai maupun eceran dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Sementara itu, Kasubdit 1 Indak Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, Kompol Andika Yudhistira, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran sesuai aturan yang berlaku. Dari Polda Sulawesi Tengah, saya Brigpol Findrani melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, mengakhiri hari ini kami informasikan kondisi lalu lintas melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan pada hari ini kita akan melihat kondisi lalu lintas di JPO Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas terpantau di CCTV kami dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi mengingat jam pulang perkantoran pada sore hari ini, dan perlambatan dan juga antrian didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dan dari tol dalam kota yakni Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi, dari kedua arahnya terpantau ramai dan lancar. Harap berhati-hati bagi Anda yang akan melintas kawasan ini dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu berkonsentrasi ketika Anda berkendara. Bergeser ke lokasi yang kedua pemirsa, kita pantau di Simpang Cempaka Putih Coca-Cola. Lalu lintas di kawasan ini dari Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk pada sore hari ini terpantau peningkatan volume kendaraan terjadi dan antrian mulai terlihat pada traffic light. Dan selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap bersabar dalam mengantri traffic light dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki dan kami harapkan untuk tidak melewati batas garis stop. Dan kita melanjutkan ke kawasan yang ketiga, tepatnya di Slipi Palmera, Jakarta Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan ini peningkatan volume kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol sudah terjadi pada traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan bersabar dalam berkendara. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan maupun yang akan menuju ke arah Pejompongan atau yang akan memutar balik menuju ke arah Cawang pada sore hari ini juga cukup ramai lancar. Harap berhati-hati dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di sepanjang kawasan ini yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan selanjutnya di lokasi yang terakhir kita pantau di KHTEK Sumedang, Jawa Barat.
Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini terpantau di CCTV kami dari Tol Cileunyi yang akan menuju ke arah Nagreg, Tasik maupun Garut. Terpantau dari kedua arahnya cukup lancar. Antisipasi bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini dikarenakan kawasan ini dilintasi oleh kendaraan berat dan juga banyaknya kendaraan-kendaraan yang memarkirkan kendaraannya yang memakan badan jalan. Untuk itu harap untuk mengikuti himbauan untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, untuk update informasi atau mengetahui kondisi lalu lintas terkait bagaimana informasi-informasi lalu lintas terbaru, Anda dapat mengunjungi atau mengikuti Instagram dari korlantaspolri.ntmc atau langsung mengecek di web korlantaspolri.go.id. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.